Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok informatika 103 yang beranggotakan Yasin, Rafa, Sila, Salma Mardiana, Veronica Alexandra. Di sini kita akan menjelaskan berbagai alat penunjang informatika seperti input device, output device, storage, penyimpanan, dan jaringan. Mohon disimak baik-baik ya. Halo semua, perkenalkan nama saya Veronica Alexandra Turnfist. Di sini saya akan menjelaskan apa itu input. Input adalah sebuah proses memasukkan data atau informasi ke dalam sistem seperti komputer untuk diproses lebih lanjut. Data ini bisa berupa teks, gambar, suara, ataupun interaksi yang diberikan oleh pengguna dari perangkat lain yang terhubung ke dalam sistem. Saya akan memberikan 3 contoh beserta fungsinya. Yang pertama adalah keyboard. Keyboard berfungsi untuk memasukkan data berupa huruf, angka, simbol, dan juga perintah. Yang kedua ada mouse. Mouse berfungsi untuk mengendalikan kursor dan melakukan interaksi dengan antarmuka grafis. Yang terakhir adalah scanner. Scanner berfungsi untuk mengubah dokumen fisik menjadi data digital. Mungkin hanya itu saja informasi yang dapat saya berikan. Sekarang kita lanjut ke informasi berikutnya. Nama saya Rasid. Saya di sini akan mengenalkan tentang processing. Dalam konteks umum, mengacu pada proses pengolahan sesuatu, baik itu data, informasi, atau objek lainnya. Untuk mencapai tujuan tertentu, dalam komputasi, processing merujuk pada tahap pengolahan data oleh komputer, di mana data mentah diubah menjadi informasi yang berguna. Contohnya seperti CPU atau otak komputer yang mengendalikan seluruh operasi. RAM atau Random Access Memory, fungsinya memori sementara untuk menjalankan program. GPU atau Graphic Processing Unit, fungsinya untuk memproses tampilan grafis. Storage atau dalam bahasa Indonesia artinya penyimpanan, adalah elemen pada sistem komputer yang berfungsi untuk menyimpan data baik secara sementara maupun permanen. Nah, storage ini penting banget karena tanpa storage, HP atau laptop kamu nggak bisa menyimpan apa-apa. Ada beberapa jenis storage, HDD atau hard disk kapasitas besar tapi agak lambat. SSD lebih cepat dan tahan banting. Flash disk kecil tapi praktis dibawa kemana-mana. SD card sering dipakai di kamera atau HP. Dan ada juga cloud storage kayak Google Drive yang menyimpan data kamu secara online. Storage memiliki beberapa fungsi utama, yaitu 1. Menyimpan data. Storage menjadi tempat untuk menyimpan berbagai jenis data seperti dokumen, foto, video. 2. Mengakses data. Data yang tersimpan di storage dapat diakses kembali oleh pengguna atau sistem komputer kapanpun dibutuhkan. 3. Pengelola data. Storage juga berperan dalam mengelola data, termasuk mengatur struktur data, mengoptimalkan data, memastikan data tetap terorganisir. Jadi intinya storage itu ibarat lemari digital buat menyimpan semua hal penting di perangkat kamu. Jangan sampai penuh ya, nanti HP kamu lemot. Oke, di sini saya ke bagian yang akan menjelaskan tentang output device. Apa sih itu output device? Output device atau perangkat keluaran adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data dari komputer kepada pengguna. Dengan kata lain, output device membuat hasil dari proses komputer bisa dilihat, didengar, atau dicetak. Ada apa aja sih contohnya? Yang pertama contohnya itu ada monitor. Monitor berfungsi seperti menampilkan teks, gambar, dan video. Yang kedua ada printer.
seperti mencetak dokumen atau gambar ke kertas. Yang ketiga ada speaker yang mengeluarkan suara dari komputer. Kesimpulannya, output device sangat penting karena tanpa itu kita tidak bisa melihat atau mendengar hasil kerja komputer. Saya sama Martiana di sini akan menjelaskan tentang jaringan. Jaringan adalah kumpulan elemen yang saling terhubung dan berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Jaringan bisa berupa jaringan fisik seperti jaringan komputer atau jaringan non-fisik seperti jaringan sosial. Contoh barang yaitu modem menghubungkan sinyal digital menjadi analog untuk transmisi melalui jaringan telepon. Router mengatur lalu lintas data dalam jaringan. Hub menyambung beberapa perangkat dalam jaringan. Dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mungkin segitu saja informasi yang dapat kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.